Rumah 202 Apps 6. Wanita gaun merah. Rahasia Kayla dan janji gelap malam itu udara terasa berat. Setelah peristiwa aneh dengan hidangan misterius dan bayangan wanita bergaun merah di halaman. Aku tidak bisa tidur. Tubuhku terbaring di ranjang. Tapi pikiranku terus melayang. Angin berdesir lewat jendela. Tirai bergoyang pelan seperti ada tangan tak kasat mata yang mengusapnya. Sekitar tengah malam. Terdengar suara pintu depan berderit. Aku terbangun. Jantungku berdegup kencang. Dengan langkah pelan, aku turun ke ruang tamu. Lampu gantung di atas berayun pelan. Padahal tak ada angin. Di sofa, kulihat sosok wanita duduk membelakangiku. Rambutnya panjang terurai. Gaun merahnya berkilau samar di terpa cahaya bulan. Aku menelan ludah. "Siapa kamu?" tanyaku lirih. Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, tapi cantik. Senyumnya sama. Matanya tajam menusuk. "Aku Kayla," ucapnya dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. "Aku sudah ada di sini sebelum kau datang. Rumah ini milikku, dan kini kau juga milikku." Aku terdiam. Nama itu menggema di kepalaku. "Kayla." Ada nuansa asing sekaligus familiar. "Kenapa kamu ada di sini?" tanyaku lagi. Berusaha tegar. Kayla melangkah mendekat. Gaunnya bergesek dengan lantai kayu. "Karena aku sudah menunggumu. Aku tahu siapa kamu. Friends, aku tahu masa lalu gelapmu. Cintamu yang terlarang. Bahkan air mata yang kau sembunyikan. Aku tahu. Dan aku menerima semuanya." Tubuhku kaku. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal itu? Tak seorang pun tahu detail yang ia sebutkan. Kecuali aku sendiri. Kayla tersenyum sama. "Kau lelah dengan dunia luar. Bukan, dunia yang penuh penolakan, pengkhianatan, dan rasa bersalah. Di sini, kau akan temukan ketenangan. Aku bisa berikan apa saja yang kau mau. Asal kau mau menerimaku sebagai istrimu." Aku mundur setapak. Suara tercekat di tenggorokan. Tawaran itu terdengar gila. Tapi tatapannya begitu meyakinkan. Dalam sekejap, aroma bunga melati memenuhi ruangan. Padahal tidak ada bunga di rumah ini. Aku mencoba melawan ketakutan. "Kalau benar kau bagian dari rumah ini, kenapa baru sekarang muncul?" Kayla menatapku lama. "Karena kau berbeda. Pemilik sebelumnya tidak layak. Tapi kau yang terpilih." Jantungku berdetak makin keras. Bagian diriku ingin percaya. Tapi sisi lain berteriak agar aku lari. "Aku tidak butuh istri gaib. Aku hanya ingin hidup tenang," kataku akhirnya. Kayla tersenyum getir. "Tenang? Kau tidak tahu apa itu tenang. Friends, kau tidak akan pernah tenang tanpa aku." Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam. Hanya cahaya bulan dari jendela yang tersisa. Dalam kegelapan, aku merasakan sesuatu menyentuh tanganku dingin. Lembut, tapi jelas bukan angin. Aku spontan menarik tangan. Lalu cahaya lampu kembali menyala. Kayla sudah menghilang. Aku berdiri gemetar, menatap sekeliling. Rumah itu kembali sunyi. Hanya detak jantungku yang bergema di telinga. Aku terduduk di sofa, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Anehnya, di meja makan sudah tersedia sarapan lengkap. Bubur merah hangat dengan aroma rempah, segelas susu segar, dan roti panggang. Padahal aku jelas tidak memasak. Aku menatap hidangan itu lama, lalu duduk. Piring sendoknya sama persis seperti malam sebelumnya. Aku bergumam. Apa ini ulah Kayla lagi? Entah dorongan apa. Kali ini aku mencicipi bubur merah itu. Rasanya manis, hangat, seperti makanan rumahan yang penuh kasih sayang. Tubuhku mendadak terasa lebih segar. Rasa lelah dari semalaman hilang. Aku teringat pada kata-kata Kayla. "Aku bisa berikan apa saja yang kau mau, asal kau menerimaku." Hari itu, aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Aku membersihkan ruang-ruang di lantai bawah, menyapu debu yang menumpuk di perapian, membuka jendela-jendela besar agar sinar matahari masuk. Namun setiap kali aku berjalan melewati cermin tua di lorong, aku merasa ada bayangan gaun merah yang menatapku dari dalam. Malam berikutnya, kejadian lebih aneh terjadi. Aku baru saja hendak tidur ketika suara lirih memanggil namaku. "Friends." Suara itu lembut, jelas sekali, berasal dari arah tangga. Aku bangkit, menyalakan lampu. Tangga kosong. Tapi ketika aku menunduk, ada setangkai bunga melati segar tergeletak di anak tangga pertama. Aku mengangkat bunga itu, mencium aromanya, segar, wangi. Persis seperti aroma yang memenuhi ruangan semalam saat Kayla muncul. Aku merinding. Kayla ingin menunjukkan dirinya nyata. Aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Duduk di tepi ranjang. Aku menatap bunga itu lama. Sebagian diriku merasa takut. Tapi ada juga bagian lain yang penasaran. Wanita ini,
Siapa sebenarnya roh penunggu lama rumah ini? Atau sesuatu yang lebih gelap? Malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Kayla terus bergema. Kau milikku, aku calon istrimu. Aku menutup mata, berharap semua hanya mimpi buruk. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu perjalanan misteri di rumah 202 baru saja dimulai. Bersambung, episode 6 selesai di sini. Kayla akhirnya muncul dan menyebut dirinya calon istri Friends. Apakah ia hantu penunggu rumah atau sesuatu yang lebih berbahaya? Jangan lupa singgah terus di channel Sang Gamara 99. Klik like, subscribe, dan share, supaya kamu selalu jadi yang pertama menyaksikan kelanjutan misteri rumah ke-202.